Assalamualaikum movie lovers, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kalian dimanapun berada. Lama nggak post video nih, dan kali ini saya akan membahas film dengan judul Halloween, yang mana film ini rilis tahun 1978 dan merupakan cikal bakal dari sequel Halloween selanjutnya loh. Awal kisah pun dibuka di tahun 1963, yaitu tepatnya di malam Halloween, di mana Myers kecil kedapatan membunuh kakak perempuannya yang bernama Judith Myers beserta kekasihnya dengan sebuah pisau dapur. Kedua orang tuanya yang baru saja pulang dari pesta menemukan Myers dengan sebilah pisau bersimbah darah di tangannya. Usai kejadian tersebut, Myers yang kala itu berusia 6 tahun kemudian dibawa ke sanatorium untuk dirawat. Namun siapa sangka, usai 15 tahun mendekam di sanatorium, Myers berhasil kabur dan kembali ke rumah lamanya di sebuah kota kecil yaitu Haddonfield. Kejadian tersebut terjadi tepat pada tanggal 30 Oktober 1978. Dr. Loomis yang merawat Myers pun merasa khawatir dan segera mencari bantuan untuk menemukan Myers secepatnya. Ia merasa bahwa Myers akan membunuh orang lagi jika ia berhasil kabur. Kisah kemudian berpindah pada Lori, seorang siswa yang kebetulan tinggal satu komplek dengan rumah Myers. Saat akan berangkat ke sekolah, ayahnya berpesan untuk mampir ke rumah Myers untuk meletakkan kunci di bawah keset. Ia mengatakan ada orang yang datang ke rumah tersebut untuk melihat-lihat jam 10 pagi. Kebetulan, usai kejadian mengerikan 15 tahun silam, seluruh keluarga Myers memilih pindah keluar kota dan memutuskan menjual rumah tersebut. Meskipun rumah tersebut tidak kunjung laku karena kisah kelam di baliknya. Usai meletakkan kunci di bawah keset dengan ditemani seorang anak laki-laki bernama Tommy, Lori kemudian berlalu pergi dan bergegas menuju ke sekolah. Lori sendiri selain sebagai siswi, ia juga merangkap sebagai seorang babysitter yang bekerja paruh waktu pada malam hari. Setibanya di sekolah, Lori yang tampak jenuh dengan pelajaran di kelas mulai merasa aneh ketika dari kejauhan ia melihat seorang pria bertopeng berdiri di samping mobil dan memperhatikannya dari jauh. Tiba-tiba, guru di kelas memberi pertanyaan pada Lori saat itu. Untungnya, ia bisa menjawab dengan lancar. Usai menjawab pertanyaan, Lori kembali melihat ke arah jendela dan ia sudah tidak mendapati laki-laki bertopeng misterius termasuk mobil yang terparkir juga telah raib. Siangnya, Lori CS berjalan keluar sekolah karena pelajaran telah usai. Di perjalanan pulang, Lori CS melihat mobil misterius lewat di depannya. Meskipun sempat berhenti dengan alasan yang tidak jelas, pada akhirnya mobil pun berlalu. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan pulang dan ngobrol seperti biasa. Linda lalu membuka percakapan dan bercerita bahwa ia ada janji kencan di malam Halloween dengan kekasihnya. Lori yang kebetulan masih single mengatakan bahwa ia ada jadwal menjaga anak. Begitupun dengan Annie yang mana jarak rumah tempat mereka bekerja hanya selisih 3 rumah saja. Perjalanan pun menyisakan Annie dan juga Lori karena Linda telah sampai di rumah lebih dulu. Lagi-lagi Lori melihat sosok pria bertopeng dari kejauhan berdiri di semak-semak. Namun sayangnya Annie tidak melihatnya karena kala itu ia sedang sibuk dengan isi di dalam tasnya dan pria bertopeng telah menghilang. Karena penasaran, Annie lalu berjalan dengan cepat menuju ke semak-semak tempat si pria bertopeng berdiri. Namun, ia tidak menemukan siapa-siapa di sana. Annie lalu berkata bahwa mungkin ia adalah pria yang ingin mengajak Lori kencan. Karena tidak menemukan siapa-siapa, mereka kembali melanjutkan perjalanan pulang. Tidak berselang lama, Annie pun pamit pada Lori karena ia juga telah sampai di depan rumahnya. Lori yang berjalan sendirian mulai merasa khawatir. Sepanjang perjalanan, ia berkali-kali menoleh ke belakang dan memastikan tidak ada pria bertopeng di sekitarnya. Lori akhirnya sampai di rumah dan masuk dalam kamarnya. Saat melihat ke arah jendela, Lori kembali mendapati pria bertopeng berdiri di antara jemuran pakaian. Takut, Lori buru-buru menutup jendela kamarnya dan pria bertopeng kembali menghilang. Suara telepon pun berdering dan mengagetkan Lori. Saat diangkat, tidak ada jawaban sama sekali dari penelepon. Karena kesal, Lori kemudian membanting telepon. Untuk kedua kalinya, telepon kembali berdering dan saat diangkat, rupanya itu adalah Annie. Lori yang kesal mengatakan pada Annie bahwa ia pikir yang meneleponnya adalah si pria bertopeng. Singkat cerita, Annie mengatakan bahwa ia akan menjemput Lori pada pukul 6.30 dengan mobil yang ia pinjam ke ibunya. Sore harinya, Annie datang menjemput Lori. Di dalam mobil, Lori kemudian bercerita bahwa ia kembali melihat pria bertopeng di halaman rumahnya.
Tapi sayangnya, Annie tidak begitu merespon cerita Lori. Diam-diam, sebuah mobil mengikuti mereka, tapi tidak satu pun dari Annie maupun Lori menyadari hal tersebut. Hingga suatu ketika, si mobil misterius menepi karena melihat mobil Annie berhenti. Rupanya, Annie bertemu dengan ayahnya yaitu Sheriff Brackett yang merupakan seorang petugas kepolisian. Kebetulan, Sheriff Brackett sedang menyelidiki kasus pencurian topeng Halloween, tali, dan juga pisau di toko tersebut. Setelah cukup basa-basi, Annie dan Lori lalu pamit dan meninggalkan Sheriff Brackett. Di tempat yang berbeda, Dr. Loomis ditemani oleh seorang pria datang ke sebuah makam milik Judith Myers. Hal mengejutkan pun terjadi di mana makam Judith rupanya telah dibongkar oleh seseorang. Awalnya, petugas berpikir bahwa itulah anak-anak yang akan merayakan malam Halloween. Namun setelah dihitung, lubang tanah tersebut memang milik Judith. Dr. Loomis lalu meyakini bahwa Myers benar-benar pulang ke rumahnya. Alur cerita pun kembali pada Annie dan Lori yang asyik ngobrol membahas pesta dan esok malam di dalam mobil. Saking asyiknya ngobrol, tidak terasa hari mulai menjelang petang. Mereka lalu berhenti di rumah tempat mereka bekerja malam itu. Lelaki bertopeng misterius pun turun dari mobil dan berjalan ke tempat rumah di mana Annie bekerja. Dari kejauhan, ia mengintai Annie yang hendak masuk ke dalam rumah. Tidak berselang lama, si pemilik rumah beserta istrinya pergi dan meninggalkan Annie beserta putrinya yang bernama Lindsay. Di tempat lain, Dr. Loomis bersama Sheriff Brackett mendatangi rumah keluarga Myers malam itu. Kebetulan, Dr. Loomis sempat bertemu dengan Sheriff Brackett di lokasi pencurian sebuah toko sore tadi. Ia meyakini bahwa pasiennya yang bernama Michael Myers tinggal di rumah tersebut. Dr. Loomis kemudian mulai bercerita pada Sheriff awal pertemuannya dengan Michael 15 tahun silam. Ia juga bercerita bahwa apa yang ada di dalam diri Michael hanyalah keinginan untuk membunuh dan membunuh meskipun tanpa alasan. Sheriff lalu bertanya apa yang harus mereka lakukan mengingat Michael sudah tinggal semalam di rumah tersebut. Dr. Loomis kemudian meminta Sheriff untuk memberitahu pada warga di Haddonfield untuk tidak keluar rumah. Setelahnya, Sheriff pamit dan mengatakan akan kembali dalam 1 jam. Latar cerita lalu berpindah pada Lori yang malam itu tampak sedang membacakan sebuah dongeng untuk Tommy. Tiba-tiba telepon berdering. Saat telepon diangkat, terdengar suara Annie dari seberang telepon. Mereka pun asyik ngobrol malam itu. Tommy yang melihat ke arah jendela tanpa sengaja melihat seorang manusia bertopeng di rumah Annie. Ia kemudian menghampiri Lori dan mengatakan bahwa ada boogeyman alias manusia bertopeng di luar. Saat dilihat, Lori tidak melihat sosok misterius yang dikatakan oleh Tommy. Ia pun menyeru Tommy untuk menonton TV dan Lori kembali ngobrol dengan Annie di telepon. Annie buru-buru mengakhiri teleponnya karena ia tidak sengaja menumpahkan mentega dan mengenai bajunya. Setelah ganti baju, Annie tiba-tiba mendengar suara benda jatuh dari luar jendela. Tapi karena tidak ada apa-apa, ia pun bersikap santuy dan kembali menyiapkan makanan untuk Lindsay, anak kecil yang ia asuh. Usai memasak, Annie lalu berjalan ke sebuah gudang laundry untuk mencuci bajunya yang kotor. Saat sedang mencari deterjen, tiba-tiba pintu tertutup. Awalnya, Annie berpikir bahwa ia sedang diganggu oleh anak asuhnya, namun saat melihat ke sekitar, ia tidak menemukan ada hal yang aneh. Padahal, sosok misterius bertopeng alias Michael telah berdiri di depan pintu dan sedang memburu mangsanya. Annie kembali melanjutkan aktivitas sampai kembali terhenti ketika pintu yang tadinya terbuka kembali tertutup untuk kedua kalinya. Annie berusaha membuka pintu tersebut, tapi sayang pintunya tidak bisa dibuka. Ia lalu menggedor-gedor pintu sambil memanggil-manggil Lindsay. Namun, teriakannya terasa sia-sia karena Lindsay sendiri sedang asyik menonton TV. Hingga akhirnya telepon di sebelah Lindsay berdering. Saat diangkat, ternyata itu adalah telepon dari Paul, yaitu kekasih Annie. Paul lalu meminta Lindsay untuk memanggilkan Annie karena ia ingin berbicara dengannya. Bergegas, Lindsay mendatangi gudang laundry dan menemukan Annie mencoba keluar lewat jendela namun kakinya terjepit. Mereka pun berlari keluar dari gudang bersama-sama. Sesampainya di dalam rumah, Paul kembali menelepon. Asyik ngobrol, Annie sampai tidak menyadari bahwa seseorang sudah berdiri memperhatikannya. Beberapa menit kemudian, Annie mengakhiri teleponnya dan menghampiri Lindsay. Ia mengajak Lindsay untuk pergi keluar menjemput Paul. Tapi ajakan itu ditolak mentah-mentah karena Lindsay sedang asyik nonton TV. Seolah tidak kehabisan akal, Annie kembali membujuk Lindsay dengan mengajaknya ke rumah Tommy. Annie lalu meminta tolong pada Lori untuk menjaga Lindsay karena ia akan menjemput Paul.
Usai menyampaikan hal tersebut, Annie lalu pergi meninggalkan Lori. Annie yang girang berjalan menuju mobilnya, tapi sayangnya semua pintu terkunci. Ia pun berpikir bahwa mungkin ia meletakkan kunci mobil di dalam rumah. Dengan perasaan senang karena akan bertemu dengan kekasihnya, Annie berjalan masuk ke dalam rumah dan mencari-cari kunci mobilnya. Tidak berselang lama, Annie berhasil masuk ke dalam mobil. Tapi nasib malang menimpa Annie ketika tiba-tiba seseorang mencekiknya dari belakang. Usai ketegangan yang terjadi, kisah pun berpindah pada Dr. Loomis. Ia tampak berdiri di halaman luar kediaman Myers dan di sana ia memperhatikan dua anak kecil yang tampak sedang uji keberanian untuk masuk ke dalam rumah Myers. Melihat hal tersebut, Dr. Loomis lalu menakut-nakuti dua bocil dari balik pohon hingga akhirnya membuat mereka lari terbirit-birit. Tiba-tiba, Sheriff Brackett muncul dan mengatakan pada Dr. Loomis bahwa apa yang ia katakan sepertinya salah. Karena tidak ada kejadian yang aneh selain anak-anak yang bersenang-senang di malam Halloween. Tapi kembali, Dr. Loomis meyakinkan Sheriff bahwa ia mengenal Michael dengan sangat lama dan bertahun-tahun ia memperhatikan tingkah Michael selama dirawat olehnya. Setelah mengungkapkan kekesalannya, Sheriff pun pergi dari hadapan Dr. Loomis. Di tempat yang berbeda, Linda serta kekasihnya berhenti di depan rumah tempat Annie bekerja. Ruangan yang gelap membuat Linda harus berteriak-teriak memanggil Annie. Karena tidak menemukan Annie, pasangan muda-mudi ini malah asyik bercinta di atas sofa yang mana dari kejauhan seseorang memperhatikan adegan demi adegan. Lori sendiri tampak sibuk mengurus dua bocil yang bersamanya di malam Halloween. Lori kembali mengajak dua bocil untuk menghabiskan malam Halloween dengan menonton TV. Tapi tiba-tiba ia kembali mendapatkan telepon dari temannya yaitu Linda. Ia mengabarkan pada Lori bahwa saat ini ia berada di rumah tempat Annie bekerja, namun ia belum bertemu dengan Annie karena mereka tidak menemukannya di rumah tersebut. Lori lalu menjawab bahwa Annie sedang pergi menjemput Paul dan mungkin mereka berhenti di suatu tempat. Mendengar ucapan Lori, Linda kemudian menutup teleponnya dan seperti memperoleh kesempatan emas, Linda dan kekasihnya menggunakan rumah tersebut untuk mantap-mantap. Singkat cerita, setelah selesai mantap-mantap, Linda meminta kekasihnya untuk mengambilkan sebotol bir di kulkas. Namun, nasib tragis pun dialami oleh Bob, kekasih Linda, karena Michael tiba-tiba muncul dari belakang dan menusuknya hingga tewas. Linda yang menunggu kekasihnya datang, tiba-tiba melihat sosok yang menutup seluruh badannya dengan selimut berdiri di depan pintu. Ia pun mengira bahwa itu adalah Bob. Linda pun akhirnya beranjak dari kasur dan mengatakan akan menelepon Lori. Saat telepon diangkat, tiba-tiba Michael mencekik Linda dari belakang dengan kabel telepon. Lori yang bingung mengira bahwa Linda sedang bermain-main dengannya. Karena kesal, ia lalu menutup teleponnya. Berjam-jam menunggu di depan kediaman keluarga Myers dan tidak mendapatkan hasil apa-apa, Dr. Loomis pun mulai putus asa. Namun, saat menoleh ke belakang, tanpa sengaja ia melihat sebuah mobil yang ia kenal terparkir di depan sebuah rumah. Ia pun meyakini bahwa itu pasti mobil yang dipakai oleh Michael. Cerita kembali pada Lori yang merasa penasaran dengan apa yang sedang terjadi pada Linda serta Annie. Ia memutuskan keluar rumah dan berjalan ke rumah seberang tempat Annie bekerja. Lori pun mulai curiga karena dari luar rumah tersebut sangat gelap. Lori mencoba memanggil-manggil temannya sambil berkeliling ke sekitar rumah. Ia mendapati pintu belakang terbuka dengan ruangan yang sangat gelap di dalamnya. Lori memberanikan diri untuk masuk ke dalam dan terus memanggil-manggil rekannya, tapi tidak ada jawaban satupun dari mereka. Ia pun naik ke lantai 2 dan masuk ke sebuah kamar. Di dalam kamar, ia menemukan sebuah batu nisan bertuliskan Judith Meyer dan mayat rekannya yaitu Linda. Kejutan kedua pun membuat Lori berteriak histeris ketika tiba-tiba mayat Bob muncul dalam posisi tergantung terbalik. Belum usai dengan kematian dua rekannya, Lori kembali menemukan mayat Annie di dalam lemari. Saat dalam keadaan syok, tiba-tiba Michael muncul dan menyayat lengan baju Lori hingga membuatnya terjatuh dari lantai 2. Untungnya, Lori selamat dan berhasil melarikan diri masuk ke dapur. Singkat cerita, Lori berhasil keluar dari dapur yang sempat terkunci dengan memecahkan kaca dan kabur keluar. Ia sempat menggedor-gedor pintu tetangganya dan meminta bantuan, tapi sayangnya mereka tidak mau menolongnya. Dalam keadaan panik, Lori kemudian melemparkan sebuah pot ke kaca jendela kamar Tommy karena ia kehilangan kunci rumahnya. Padahal Michael terus berjalan mendekat ke arahnya berdiri. Lori akhirnya berhasil masuk ke dalam rumah dan mematikan semua lampu serta menyuruh Tommy untuk naik ke atas.
Saat ia bersembunyi, tiba-tiba Michael muncul dan menyerangnya dari belakang. Tapi Lori berhasil menusuk leher Michael dan membuatnya pingsan. Lori bergegas menyusul Lindsay dan Tommy ke kamarnya dan mengajak mereka pergi. Namun belum sempat pergi, Michael tiba-tiba sudah berdiri di belakang Lori. Melihat hal itu, ia menyuruh anak-anak untuk masuk ke dalam kamar dan menguncinya. Lori sendiri bersembunyi di dalam sebuah lemari pakaian. Apesnya, Michael berhasil menemukan Lori yang ketakutan meskipun sebelumnya ia sudah mengecoh Michael seolah-olah kabur lewat jendela. Lori berhasil menusuk mata Michael dengan hanger hingga membuat pisau yang digunakan oleh Michael terjatuh. Segera Lori merebut pisau tersebut dan menusukkannya ke dada Michael. Berhasil melumpuhkan Michael, Lori kemudian menemui Tommy dan Lindsay dan memintanya untuk menelepon polisi. Ketika suasana mulai tenang, siapa sangka Michael ternyata masih bertahan hidup dan berusaha membunuh Lori dengan cara mencekiknya. Beruntung, Dr. Loomis tiba-tiba muncul dan menyelamatkan Lori dengan melepaskan tembakan ke arah Michael. Di akhir cerita, Michael yang sempat terjatuh dari balkon tiba-tiba menghilang dan menyisakan satu korban yang berhasil selamat.